Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam pembahasan firman Tuhan, Alkitabnya menjawab. Dan kali ini kita sudah berada di seri yang ke-13. Kita akan membahas tentang kuasa Roh Kudus yang ajaib itu. Pertanyaan pertama adalah, apakah penting bagi Tuhan Yesus setelah dia menebus kita di kayu salib? Apakah penting bagi Yesus naik ke sorga? Yesus memberikan jawaban. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Ini kata-kata Tuhan Yesus, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan perginya Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus mengirimkan kuasa Roh Kudus untuk menghibur kita. Lebih lanjut lagi, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh, luar biasa. Terima kasih karena Tuhan Roh Kudus akan datang dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengajarkan kepada kita kebenaran dari Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang harus saya buat untuk menerima Tuhan Roh Kudus itu? Apa yang saudara dan saya harus buat? Alkitabnya menjawab, Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, apalagi Bapa di sorga, ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang meminta kepadanya. Apa yang saudara dan saya harus buat saat ini adalah berdoa untuk meminta Roh Kudus. Jangan cuma berdoa minta mobil, minta rumah, minta makan, minta yang untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi mintalah kuasa Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup saudara dan hidup saya? Alkitabnya menjawab. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus ini, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan Roh Kudus itu yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan menuntun kita untuk memahami hal-hal yang akan terjadi di depan. Lalu pertanyaan yang keempat adalah, apakah amaran yang diberikan kepada manusia sehubungan dengan kuasa Roh Kudus ini? Efesus 4 ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, ini amaran bagi manusia, bagi saudara dan saya pengikut Yesus Kristus, agar kita jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Jangan membuat hatinya sakit. Ketika ia membisik, menuntun, menghibur saudara, bukalah hati dan terima dia melalui doa-doa kita kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang kelima adalah, apakah yang akan terjadi bila kita percaya kepada kuasa Roh Kudus? Kembali, Efesus 1 ayat 13-14 firman Tuhan menjawab, Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Apa yang akan terjadi bila kita percaya terhadap Roh Kudus? Ini yang kita akan dapatkan adalah bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan yang menuntun kita untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang keenam adalah, apakah yang akan terjadi bila Roh Kudus dicurahkan berdiam dalam hati saudara dan saya di akhir zaman ini? Bila Roh Kudus menuntun saudara, menuntun saya, maka yang terjadi adalah Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bila mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada umat Tuhan di akhir zaman ini, kita akan memberitakan kabar baik dari Yesus Kristus kepada dunia ini. Kita akan menyatakan kebenaran-kebenarannya melalui perkataan, melalui perbuatan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apakah hasil atau buah dari pekerjaan Roh Kudus? Galatia 5 ayat 22-23, Alkitabnya menjawab, tetapi buah roh ialah kasih. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, apa keputusan saudara? Maukah saudara menerima Roh Kudus Tuhan melalui berdoa sungguh-sungguh, meminta Roh Kudus Tuhan memenuhi jiwa kita dan menuntun kita untuk hidup di dalam tabiat Yesus, hidup dalam kebenaran Yesus Kristus? Dan kalau itu adalah keputusan saudara, saya ajak saudara dan saya untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji kuasa Roh Kudus. Tuhan Roh Kuduslah yang menuntut hidup kami untuk hidup dalam kebenaran Yesus. Hisapkanlah kiranya tabiat Yesus dalam tabiat kami. Seluruh pendengar yang mendengarkan kebenaran ini, Tuhan jamah hati mereka oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Siapkan kami untuk hari hidup kekal bila Yesus Kristus datang menjemput kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam. Maranatha. Tuhan memberkati.